Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pagi ini di hari Senin, tepatnya di tanggal 9 Agustus 2021, kita jumpa lagi di program Renungan pagi ini, yaitu Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama membaca dan sekaligus merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Terbukti Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beristirahat tadi malam. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan sekaligus merenungkan firman-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami mampu dan bisa memahami firman-Mu dan menjalaninya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini akan diambil dari bacaan 1 Yohanes 2 ayat 28 dan 29. Dan ayat ini nanti akan dibacakan oleh Adik Gale, salah satu murid pra remaja dari GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Gale. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih banyak Dek Gale. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, untuk renungan firman pagi hari ini diberi tema Jangan Pergi. Ada sepasang lansia sudah selesai belanja di sebuah pasar. Lalu sang suami berpesan kepada istrinya karena sang suami akan mengambil sepeda motornya di tempat parkiran. Dan sang suami pun berpesan kepada istrinya, "Bu, tolong tunggu di sini ya, jangan pergi kemana-mana." Kemudian sang istri pun mengangguk dan duduk di sebuah warung sambil menunggu sang suami yang sedang mengambil sepeda motor di area parkiran. Namun ketika sang suami datang menjemput istrinya, begitu kaget dan juga bingung karena sang istri yang dijemput sudah tidak ada di tempat tadi. Yang ada hanya barang-barang yang habis dibeli tadi di pasar. Sang suami bingung dan takut. Setelah dicek, kemudian setelah dicari kemana-mana, ternyata sang istri sudah pulang sendiri. Dan ternyata juga sang istri punya pikiran bahwa suaminya sudah meninggalkan duluan. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam Kristus." Lalu
Apa artinya bagi kita? Ada 3 hal atau ada 3 artinya. Yang pertama, jangan kemana-mana. Dalam kondisi susah dan seakan doa pun tidak ada jawabannya, kita bisa tergoda untuk pergi mencari kuasa lain. Berpikir bahwa kuasa lain bisa menolong lebih cepat daripada Tuhan yang lambat dan lama menjawab doa-doa kita. Pergi kemana-mana bisa membawa kepada kesesatan dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa selain menyesal dan juga kejengkelan. Dan arti yang kedua bagi kita, Tuhan pasti akan datang. Tinggallah jika sewaktu-waktu Tuhan datang kembali, kita tidak bingung, takut, dan merasa bersalah. Jangan seperti istri yang disuruh menunggu suaminya tadi, malah pulang sendiri. Bisa merepotkan dan juga bisa mengkhawatirkan untuk jalan sendiri. Di hari tua secara jasmani kita butuh tongkat penyangga, dan secara rohani kita butuh tongkat penyangga, yaitu butuh Tuhan. Jangan kemana-mana, tunggu, itulah pesan Tuhan. Yang ketiga, orang bijak dan beriman pasti mau menunggu. Kalau kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus, yang ada adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti yang tertulis di dalam bacaan Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Dan kita mendengar pesan-pesannya, maka penantian kita akan dibenarkan Tuhan. Kita akan dijemput kembali. Jadilah orang beriman yang teguh berpegang pada kebenaran. Di akhir renungan ini ada kalimat yang sangat luar biasa. Lebih baik menunggu Tuhan tapi selamat daripada pergi tapi celaka. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucapkan terima kasih kami karena kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, dan firman ini juga telah mengajarkan kami agar kami tetap setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga aktivitas kami boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan satu hati pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.